Fans Big Bang menuntut comeback 4 anggota dengan mengirim truk protes ke YG Entertainment. Sudah hampir 5 tahun sejak Big Bang terakhir kali comeback dengan album Korea ketiga mereka yang berjudul Made, dirilis kembali pada bulan Desember 2016. Karena penggemar setia terus menunggu semua jenis berita comeback dari boy group, tampaknya beberapa penggemar Korea telah mengambil masalah ke tangan mereka sendiri. Dilaporkan oleh berbagai situs media bahwa beberapa penggemar Big Bang Korea mulai memprotes kurangnya promosi yang dilakukan oleh boy group tersebut dengan mengirimkan truk protes ke depan YG Entertainment menuntut untuk kembalinya 4 anggota. VIP sedang menunggu comeback grup dengan 4 anggota penuh. YG Entertainment menjanjikan dukungan penuh mereka saat memperbarui kontrak mereka. Tapi hingga saat ini, YG Entertainment bahkan belum melakukan pekerjaan dasar yang harus dilakukan oleh agensi, tulis truk protes VIP. Lebih lanjut juga dilaporkan bahwa para penggemar meminta YG Entertainment untuk mengambil tindakan hukum terhadap semua rumor dan komentar jahat yang sedang berlangsung tentang Big Bang. Dalam tuntutan mereka juga meminta konfirmasi agensi terkait kepergian Seungri dari boy group, sementara secara khusus meminta kembalinya 4 anggota. Penggemar K-pop lama tahu bahwa jeda 5 tahun Big Bang dimulai karena berbagai alasan berbeda. Semua anggota memulai wajib militer mereka dari 2017 hingga 2019, menciptakan periode waktu yang tumpang tindih dari anggota yang pergi. Selain itu, beberapa anggota menemukan diri mereka dalam kontroversi yang berbeda, seperti kontroversi TOP dengan obat terlarang dan skandal Burning Sun mantan anggota Seungri. Sementara grup tersebut dikonfirmasi untuk tampil dengan 4 anggota di Festival Coachella 2020. Acara tersebut dibatalkan karena pandemi COVID-19 yang terjadi. Sejak itu, penggemar Big Bang belum mendengar berita comeback. Yang kedua, tentara Korea Utara ditangkap karena menari untuk BTS. Seorang tentara Korea Utara lainnya telah ditangkap karena menari untuk BTS. Prajurit itu, seorang pria berusia 20-an dengan nama keluarga Kim, adalah seorang pemimpin peleton dari Kompi Patroli Korps ke-9. Dia ditangkap oleh cabang Korps Kementerian Keamanan Negara pada 12 November. Untuk meningkatkan moral pasukan, militer Korea Utara memberi tentara 2 jam rekreasi per hari setelah bekerja. Selama periode rekreasi, prajurit Kim menari untuk rekan-rekan prajuritnya. Dia berusaha untuk mengangkat semangat para prajurit yang menderita kesulitan ekonomi akibat pandemi. Upaya prajurit Kim untuk mencerahkan hari sesama prajurit menyebabkan dia ditangkap pada hari berikutnya. Dia dituduh meniru tarian BTS. Selama interogasi, prajurit Kim membantah mengetahui bagaimana BTS. Dia mengatakan tarian yang dia bawakan untuk para prajurit adalah tarian yang biasa dia lakukan di kampung halamannya. Kementerian Keamanan Negara mengatakan dia berbohong dan dia dijatuhi hukuman 3 bulan di benteng. Prajurit Kim dihormati oleh para perwira dan orang-orang di kompi militernya, jadi dia menghindari hukuman yang lebih keras. Kalau dia tidak begitu dihormati, dia bisa menghadapi pemecatan secara tidak terhormat atau pengusiran dari Partai Komunis. Prajurit Kim bukanlah tentara Korea Utara pertama yang ditangkap karena menari bersama BTS. Pada Agustus 2020, 3 tentara Korea Utara ditangkap karena mendengarkan dan menari lagu BTS Blood, Sweat and Tears. Pada Agustus 2021, 3 kadet remaja ditangkap karena menyusun lirik untuk Blood, Sweat and Tears. Yang ketiga, Incheon International Airport berencana membawa BTS tampil di Batam. Dilansir dari CNN, perusahaan Incheon International Airport Corporation (IIAC) berencana membawa boyband BTS tampil di Batam, Kepulauan Riau. IIAC menawarkan BTS ini tampil sebagai penghibur di Batam saat penandatanganan kerjasama mengembangkan Bandara Hang Hadim. Wali Kota Batam mengatakan, pihak IIAC menawarkan, boleh tidak kami membawa K-pop BTS ke Batam? Kalau saya sepakat saja, kata Wali Kota. Rudy mengatakan, pemerintah Batam setujui dengan tawaran tersebut dan berharap agar BTS benar-benar bisa tampil di Batam. Selain menghibur, BTS diharapkan dapat mendatangkan penggemar dan wisatawan dari Indonesia dan bahkan negara tetangga seperti Singapura. Kalau BTS hadir, menurut saya bisa 50.000 yang datang, bukan warga kota Batam saja, tapi dari nasional bahkan dari Singapura juga, kata Rudy.
Rudy menyebut ada satu syarat agar BTS bisa datang ke Batam. Syarat itu yakni agar BTS datang dan tampil tanpa melalui proses karantina di Indonesia. Rudy menyebut pemerintah kota Batam kini sedang berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan terkait aturan karantina. Kebetulan BTS tidak mau diisolasi, maka sedang diurus. Kalau diizinkan, mereka bisa hadir. Kalau tidak diizinkan, mereka tidak jadi ke Batam, tapi kami berusaha, kata Rudy. Konsorsium PT Angkasa Pura I Persero, Incheon International Airport Corporation, dan PT Wijaya Karya memenangkan lelang seleksi pengadaan badan usaha pelaksanaan proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha Bandara Internasional Hang Nadiem di Batam. Rencananya penandatanganan kerjasama akan dilakukan pertengahan Desember. Pembangunan Terminal 2 Bandara bakal mulai dibangun pada 2022. Dalam perjanjian, Menteri dari Korea siap untuk hadir ke kota Batam dan akan tanda tangan di sini. Saya lapor ke Menko Perekonomian, beliau sudah bersedia hadir menyaksikan penandatanganan, kata Rudy. Inilah alasan BTS tidak menampilkan lagu solo selama Permission to Dance on Stage menurut Suga. Anggota BTS adalah stand OT7 terbesar di planet ini. BTS saat ini bersinar melalui kota Los Angeles dengan sedikit funk dan jiwa selama konser Permission to Dance on Stage mereka, dan ARMY sangat senang melihat grup itu di atas panggung lagi. Sementara ARMY benar-benar senang melihat ketujuh anggota naik ke panggung sekali lagi, banyak yang berharap melihat mereka menampilkan lagu solo mereka dari album Map of the Soul 7, karena para anggota tidak pernah menampilkan lagu solo mereka di depan hadirin secara live. Meskipun para anggota mungkin ingin membawakan lagu solo mereka sambil mendengar ARMY bersorak untuk mereka memutuskan untuk hanya membawakan lagu-lagu yang mencakup semua 7 anggota, yang berarti tidak ada lagu solo dan tidak ada lagu subunit yang hanya menyertakan segelintir anggota. Selama penutupnya di akhir acara tadi malam, Suga menjelaskan mengapa grup tersebut memutuskan untuk hanya menampilkan lagu yang menyertakan semua anggota. Saya ingin memberitahu kamu kenapa kami mengatur konser ini tanpa lagu solo dan hanya lagu grup kami. Kami menyiapkan segalanya, mulai dari lembar petunjuk, perangkat, panggung, semuanya. Karena kami telah pergi selama 2 tahun dan kami menginginkan perhatian penuh kamu dan fokus penuh kamu pada kami semua, kata Suga. ARMY bersorak keras setelah Suga mengatakan ini dan video pidatonya menjadi viral di Twitter. Fans senang mendengar Suga meminta ARMY untuk memberikan perhatian dan cinta yang sama kepada ketujuh anggota. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.